Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel saya. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang pemakaian Honda CBR 150 yang tipe K45N tahun 2020 selama 5 tahun ya. Oke, jadi selama 5 tahun berjalan itu apa saja kekurangan dan kelebihannya, dan apa saja yang sudah diganti, part-part yang sudah diganti. Oke, kita bahas video kali ini. Oke cuy, jadi gua ini memiliki si CBR ini sudah jalan 5 tahun ya. Kemarin itu sekarang bulan 3 itu kemarin tepatnya tanggal 13 ya, gua itu ganti kaleng ya, atau apa, pergantian kaleng dan pajak juga gitu cuy. Nah, ini 5 tahun berjalan itu apa sih untuk kekurangan dan kelebihan di motor ini gitu, terutama pengguna user Honda CBR 150 tipe facelift yang di tipe K45N tahun 2020. Oke, simak penjelasan dari gua. Oke, dari video kali ini untuk motor CBR ini gua tidak banyak perubahan di part-part ya, jadi masih bawaan dari standaran pabrik itu, jadi tidak ada yang dirubah-rubah. Paling yang pertama gua bahas tentang body ya. Jadi yang pertama itu body selama 5 tahun pemakaian itu banyak tergerus oleh sinar matahari maupun hujan. Contohnya, nah ini baik cuy. Nah, jadi kayak gini, ini sudah tergerus oleh sinar matahari ya, sudah pada mengelupas ya, kayak gini nih, sudah mengelupas body stikernya cuy. Jadi sudah pada mengelupas dan tampak ya, untuk body kasar pun warnanya sudah beda. Balik sebelah sini kelihatan ya cuy. Nah, ini juga mau mengelupas cuy. Udah sering kepanasan dan kehujanan, yang namanya disimpan di tempat yang tidak ada perlindungan dari atap matahari dan hujan kayak gini. 5 tahun pemakaian cuy. Selebihnya untuk body masih aman. Di bagian part yang sudah diganti ya, terutama ini bagian ban kaki-kaki ini yang sudah bertahan sampai 5 tahun ini masih di bagian depan ya cuy, karena di bagian depan terbilang masih cukup oke sih, tapi dalam 5 tahun ini kelihatan sudah keras ya. Ini sudah pada banyak yang bolong-bolong. Nah, kayak gini tuh banyak yang bolong-bolong, bintik-bintik ya, dibanding yang di belakang. Kalau di belakang itu kemarin udah diganti ya, ini yang di belakang itu yang sudah baru, jadi sudah penggantian baru. Jadi di kaki-kaki sudah diganti untuk yang bagian belakang ya, ban bagian belakang, dan bagian depan masih bertahan karena masih kepake 1 tahunan lagi ya. Lanjut di bagian rantai. Di bagian rantai tahu sendiri CBR, Honda CBR 150 itu mau tipe CB 150 dan CBR Sonic maupun GTR, Super GTR itu dari produk Honda itu berisik untuk rantai ya. Jadi udah di-upgrade juga. Ini gua menggunakan dari PS ya, yang gua miliki. Untuk bagian rantai ya udah diganti. Itu semenjak pemakaian 4 tahun. Nah, ini udah baru berjalan 1 tahunan ini untuk rantai sih. Masih aman lah ya. Walaupun masih tarik ulur, dan saat ini juga ini habis dicuci, ini kendor. Nah, ini harus dikencengin lagi cuy. Terus di bagian untuk kampas rem itu
jalannya 5 tahun, sudah berapa kali ganti, terutama di bagian depan ya. Di bagian depan ini udah hampir 7 kalian untuk kampas rem di bagian depan, dan di bagian belakang itu baru 4 ya. Dan juga harus diganti sih. Nah, jadi ini juga habis termakan ya, tergores karena keseringan penyetelan rantai tidak presisi, mengakibatkan tidak presisi, jadi si piringan termakan cuy, tergores oleh kampas salah. Untuk bagian shock breaker itu shock ya, untuk bagian shock ini belum diganti 5 tahun, masih oke ya, tidak ada mati-mati untuk keempukan, masih oke. Cuman pada lecet-lecet di bagian ini udah pada ngelupas ya si pelindungnya ini. Lanjut untuk di bagian komstir ya. Untuk komstir terhitung dari pembelian motor ini sudah hampir 5 kali penggantian ya, berarti 1 tahun sekali. Terbilang oke sih, wow. Dan untuk si CBR tipe K45N ini yang diisukan, yang sering mesinnya klotok-klotok ini, tapi di motor yang gua rasakan, yang gua rasakan dari pertama gua beli 2020 sampai sekarang 2025 itu aman-aman aja sih. Yang sempat bilang geger-geger itu K45G juga berisik klotok-klotok, itu tensioner ya, rantainya itu udah kendor, tonjokannya udah nggak ada, itu tinggal diganti aja sih cuy. Tapi ini gua nggak ada berkendali ini di tensioner, masih aman-aman aja gitu. Ini gua cek ya. Ini gua berjalan di 42.000 ya cuy, karena ini motor terbilang 5 tahun itu gak pernah jarak jauh buat di tempat kerja aja. Ini cek suara mesin. Tensioner aman cuy, gak ada keberisikan ya. Nah, jadi gua itu untuk BBM juga gua menggunakan Pertamax dari awal. Cuman kemarin pas sempet isu-isu Pertamax campuran atau oplosan Pertalite, langsung gua caw ke sel ya. Gua menggunakan P-Super. Jadi gua kemarin itu menggunakan sel ya, pindah ke sel, berhubung Pertamax yang gua biasa isi itu mengecewakan, jadi gua pindah cuy ke sel. Oke. Untuk handle gua masih bawaan juga ya, nggak ada yang dirubah-rubah cuy. Ini udah pada ngelupas warna. Nah, ini juga si tanduknya ini udah ngelupas cuy, udah warnanya udah kinclong. Dan ini bagian ini sudah lecet-lecet ya, wajar sih. Untuk seal halu-halu juga shock depan itu nggak ada kebocoran sebenarnya cuy, aman. Sama 5 tahun aman cuy, nggak ada kebocoran, dan mesin pun masih tampak oke. Kalau klakson jangan ditanya, ini udah ganti 5 kali. Nah, untuk visor juga masih aman sih. Untuk penggantian oli ya, gua itu rutin di angka 1.000 ya, 1.000 km penggantian oli. Nah, yang gua pakai itu oli di merek SPX 1 dan ukuran 1,2 liter cuy, atau 1.200 mili. Nah, itu gua per 1.000 km, jadi nggak ngambil berapa bulan, hitungan gua dari per liternya, per kilometernya cuy. Jadi ketika bang sudah mendekati 1.000 gua ganti, ketika gua ngepas 1.000 ataupun kurang biasanya gua ganti. Dan gua terbilang di di bensin ini setiap pemakaian per liternya itu dapat di angka berapa? 49,8 km per liter cuy. Bayangin, lumayan irit cuy. 49,8 km per liter cuy. Gokil sih ini mah. Ya. Untuk lampu speedometer aman, gak nge-lag, gak blank, gak ini selama 5 tahun aman cuy. Dan di kaca spion nih banyak bintik-bintik kayak gini nih. Di kaca spion banyak bintik-bintik. Ini gua susah ngilang, ini udah pakai serbaguna, ini pakai cairan segala rupa.
masih banyak bintik-bintik cuy. Oke, paling segitu sih ya untuk penjelasan dari gua mengenai CBR 150 tipe K45N tahun 2020 yang gua miliki pemakaian selama 5 tahun. Apa saja sih keluhannya gitu cuy. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video gua dari awal sampai akhir penjelasan dari CBR mengenai CBR 150R tipe K45N tahun 2020 selama pemakaian 5 tahun, kurangan dan kelebihannya, dan yang gua alami ya orang lain alami. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya penjelasan gua bermanfaat. Apabila ada kesalahan, gua mau ngasih. Bila suka dengan video ini, jangan lupa di like, dan jangan lupa di subscribe juga channel gua agar semakin bersemangat. Ini kan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Gua ini mobil betul-betul. Salam, gua terima kasih.